Baik, untuk tahap renderingnya, langkah pertama kita yakinkan semua settingan untuk kamera, karena kita nanti akan merender itu dua jenis. Yang pertama adalah kamera yang tidak memiliki animasi atau static image seperti ini. Lalu yang kedua adalah renderan berupa shot bergerak atau animasi pergerakan kamera seperti ini, gitu ya. Jadi pastikan setiap scene-nya itu sudah oke. Lalu kita lakukan penyetelan dari atas dulu ya. Di sini ada render engine-nya. Nanti kita cobain kualitas dengan menggunakan Cycles Renderer dengan Eevee. Di bagian render properties ini, untuk yang pertama, saya coba pakai Eevee dulu. Di sini kita bisa untuk render samplingnya, kualitasnya bisa kita tingkatkan. Misalkan di rendernya itu, kalau mau lebih besar, kita bisa atur misalkan jadi 128 seperti itu ya. Lalu untuk ambient occlusion kita bisa nyalakan, jadi nanti di sini ada bayangan-bayangan yang lebih jelas terlihat dibandingkan dengan tidak ya, seperti ini. Bisa kita set menyala, terus bloom ini kayaknya tidak perlu dinyalakan karena tidak perlu mengkilat gitu ya. Lalu settingan yang lainnya yang biasanya diatur, di sini sudah tidak ada lagi. Lalu masuk ke output properties. Di sini resolusi yang mau dihasilkan untuk renderannya mau berapa gitu ya. Kalau settingan 1920 kali 1080 berarti ini adalah Full HD. Tapi kalau settingan di bawahnya masih 50% berarti adalah setengah dari settingan ini ya. Kalau misalnya kita settingnya 100% berarti kita mendapatkannya resolusi full seperti ini. Tapi kalau mau settingannya di atas ini juga bisa gitu ya. Untuk standar minimalnya kita settingnya 2K ya. Jadi bagi yang masih bingung, 2K itu kita coba lihat aja ya. 2K resolution itu adalah 2048 kali 1080 pixel. Jadi kalau misalkan kita lihat tabelnya, di sini ada 4K. 4K itu berarti seperti ini, 8K seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau setelah di render itu dengan kualitas yang cukup besar, lalu kita mau print atau mau gunakan sebagai resolusi yang cukup besar, berarti kita atur misalkan mau 4K nih, berarti 3840 kali 2160, 3860 40 kali 2160 gitu ya. Jadi resolusinya resolusi 4K. Lalu di sini frame rate-nya di sini tadi kan kita atur untuk animasi itu 30 fps ya. Kita bisa atur ubah menjadi 30. Lalu untuk output file animasinya kita bisa tentukan jangan disimpan di c.temp ya. Kita bisa atur misalkan saya membuat suatu folder baru deh, misalkan render. Di sini kita set menjadi anim, masukkan nama frame-nya misalkan 11 sampai 161 tadi ya. Lalu beri nama file misalkan render bla 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 underscore gitu ya. Lalu klik accept. Lalu di sini ada pilihan file format. File formatnya bisa kita pilih berupa image atau movie. Di sini ada dua jenis cara ya. Kalau kita menggunakan file formatnya dengan image itu nanti outputnya satu persatu sequence image ya. Tapi kalau menggunakan AVI atau movie ini berarti langsung outputnya film movie ya. Nah, kerugiannya kalau movie ini biasanya ketika renderingnya berjalan tiba-tiba komputer yang nge-hang, nge-crash atau mati lampu dan lain-lain,
dia akan berhenti di akan gagal gitu filmnya ya, karena filmnya belum selesai, hasil renderan itu belum selesai. Seperti itu. Jadi kerugiannya kita harus melakukan rendering ulang dari awal. Jadi kebayang kalau filmnya atau renderan movie-nya itu panjang ya, ketika mau selesai tiba-tiba nge-hang dan lain-lain, mengakibatkan harus mengulang. Itu lumayan menghabiskan waktu ya. Jadi cara paling aman adalah dengan merender dengan tipe eh, image. Image-nya kita pilih yang PNG saja. Di sini RGBA ya, RGBA. Jadi dia punya punya alpha channel. Meskipun kita menggunakan background ya, jadi tidak alpha. Nah, dengan menggunakan file format image ini nanti hasilnya berupa sequence lebih aman. Jadi ketika suatu saat ketika sedang merender ini berhenti di sini, kita tinggal melanjutkan, berarti dari frame tersebut terakhir gagal, kita lanjutkan ke frame yang terakhir. Jadi tinggal kita gabungkan semuanya di program untuk compositing ya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan sedikitnya. Lalu yang setting lagi biasanya untuk settingan kamera sendiri sebetulnya tadi bisa kita atur eh, ya, mau berapa focal length dan lain-lainnya kita bisa atur. Kita coba biarkan apa adanya dulu, kita bisa atur depth of field dan lain-lain. Tapi karena di sini semua objeknya tidak terlalu terasa depth of field-nya, jadi saya tidak atur depth of field. Eh, Sisanya tidak ada lagi yang diatur sih. Jadi untuk persiapan renderingnya sudah siap. Untuk render image kita tinggal klik, tentukan dulu misalkan tadi posisi awalnya di sini, tinggal klik file render image dan tinggal tunggu saja. Sudah, nanti ketika muncul filenya, kita tinggal klik image lalu save as image. Ini untuk yang render per image ya, bukan animasi. Untuk rendering ini kita harus sediakan waktu, eh, jangan sampai nanti dalam dalam pengumpulan tugas itu aspek rendering itu tidak diperhitungkan waktunya. Jadi jangan sampai nanti tidak punya waktu untuk merender ya, seperti itu. Karena waktunya terlalu banyak habis untuk modeling dan texturing misalnya. Ya, ini hasil rendernya menggunakan Eevee. Bisa dilihat waktu untuk merendernya sekitar 45 detik. Di sini kita bisa coba inspeksi lagi ya, apakah hasil rendernya sudah cukup baik dan lain-lain, tekstur, kualitas cahaya, ya dan lain-lain. Kita bisa coba cek di sini.
Oke, jadi untuk yang animasi, sekarang kita atur tadi saya lupa bilang, di outputnya kita atur untuk start frame renderingnya itu dari frame 11 tadi kan, lalu endingnya itu di frame 161 ya. 161, kita pastikan foldernya sudah terpasang, format dan lain-lainnya sudah oke, lalu kita kliknya render, di sini render animasi. Setelah itu kita menunggu saja sampai hasil rendernya selesai sampai ke frame 161 seperti itu. Videonya sementara saya stop dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi untuk penyesuaian scene ya, kalau kita lihat di sini ada sedikit celah ya, ada sedikit jarak antara kain dengan kayu. Ini tadi yang saya bikin. Semoga dari hasil yang kalian bikin tidak seperti ini ya, masih bisa lebih bagus lagi. Tapi kalaupun ditemukan seperti ini, tadi sebelum kita lakukan rendering, harusnya kita lakukan penyesuaian dulu ya. Jadi kita atur untuk posisi kainnya, diusahakan tidak tidak terlalu jauh antara jarak kain dengan kayunya seperti ini ya. Jadi biar bisa lebih masuk akal. Sebetulnya itu aja. Lalu kita lakukan rendering seperti tadi ya langkahnya. Oke, untuk tadi tahap renderingnya menggunakan settingan render engine Eevee. Sekarang kita coba menggunakan Cycle. Cycles ini merupakan salah satu render engine yang bisa dibilang sangat bagus ya, hasilnya sangat realistis. Berbeda dengan Eevee sebetulnya. Tapi untuk Cycles ini tergantung dari spesifikasi graphic card yang kalian punya. Jadi kalau misalkan untuk settingan rendering dengan menggunakan Cycles, untuk mengatur pertama kalinya kita bisa atur di sini ada edit, klik di edit, lalu masuk ke preference. Di preference kita masuk ke sistem, di sini nyalakan graphic cardnya. Di sini bisa menggunakan renderingnya dua tipe. Yang pertama menggunakan graphic card atau menggunakan prosesor. Seperti itu ya. Kalau untuk mana yang lebih cepat, biasanya untuk graphic card yang lebih cepat. Tapi kalau graphic card kalian tidak terdeteksi oleh sistem Blender, berarti graphic cardnya tidak cukup kuat untuk merender uh, dengan menggunakan render engine-nya Cycles. Jadi kalian bisa coba pindah ke prosesor ya, ke CPU. Cuma di sini mengakibatkan nanti prosesornya jadi kerja lebih keras dan lebih cepat panas ya laptop atau komputernya. Jadi harus ada extra fan. Di sini kalau lihat nanti hasil rendernya kita bisa bandingkan. Saya coba render dengan menggunakan Cycles di frame 11. Oh maaf, di frame 1 deh. Ini untuk startnya sama saya dirubah dulu, startnya dari awal untuk frame yang still image-nya. Kita pindah ke frame 1. Oke, untuk frame preview seperti ini aja udah cukup bagus sebetulnya terlihatnya. Terus di render setting yang lainnya tidak ada perubahan. Untuk batas rendernya 128. Di sini ada denoising, biasanya dinyalakan untuk mencegah hasilnya itu titik-titik ya, atau noise. Lalu untuk light paths-nya sendiri, semakin besar bounce-nya, maka semakin lama ya dia merendernya.
itu saja paling settingannya. Kita coba render ya untuk pakai Cycles. Ini dengan render resolusi 4K di Cycles.